Gempa tektonik. Masih ingatkah kalian dengan bencana gempa yang menyebabkan tsunami di Aceh pada tahun 2004? Bisa dikatakan bahwa Indonesia, terutama Aceh, berduka sangat dalam waktu itu. Tapi dari peristiwa ini kita bisa mempelajari bahwa tidak ada yang tahu kapan, di mana, dan kepada siapa bencana itu bisa datang. Faktanya Indonesia memang berlangganan gempa tektonik, di mana gempa dan tsunami Aceh adalah salah satu contohnya. Gempa tektonik adalah guncangan bumi yang diakibatkan oleh pergeseran lingkungan bumi. Nah, apabila guncangan terjadi di daerah perairan, maka dampak tsunami adalah kemungkinan terburuknya. Letak Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng utama dunia, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, seolah menjadi berita buruk. Pasalnya, dengan begitu, peluang terjadinya tumbukan begitu besar. Bahkan terimplikasi adanya sekitar 6 tumbukan lempeng aktif yang berpotensi memicu terjadinya gempa kuat. Demikian kata Dr. Daryono, Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dalam rilis BBC. Sekadar untuk kalian ketahui, ini belum termasuk patahan atau sesar aktif yang tersebar di lebih dari 200 titik. Untuk lokasi, beberapa di antaranya adalah patahan besar Sumatera yang membelah Aceh sampai Lampung, sesar aktif di Jawa, Lembang, Yogyakarta, di utara Bali, Lombok, NTB, NTT, Sumbawa, di Sulawesi, Sorong, Memberamo, serta di samping Kalimantan. Gempa vulkanik. Tidak cukup dengan pengetahuan tentang gempa tektonik. Kalian juga harus tahu bahwa ada jenis gempa lainnya yang tidak kalah sering terjadi di Indonesia. Namanya adalah gempa vulkanik. Seperti namanya, kalian tentu sudah bisa menebak bahwa gempa yang satu ini ada hubungannya dengan aktivitas gunung berapi. Gempa jenis ini terjadi karena adanya pergerakan magma yang terdapat pada gunung berapi. Meski frekuensi dominannya berkisar antara 1 sampai 5 Hz, sementara magnitudonya rata-rata kurang dari 5 skala Richter. Namun gempa vulkanik terbatas hanya di tubuh gunung api dan di area sekitarnya. Lalu daerah mana sajakah yang rawan terdampak gempa vulkanik? Tanpa bermaksud untuk menakut-nakuti, sehubungan dengan gempa vulkanik, posisi Indonesia dikenal berada di area cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Dengan berbentuk tapal kuda sepanjang 40.000 km ini sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Nah, adapun wilayah yang dimaksud letaknya ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga Maluku. Sementara itu, sejumlah contoh gempa vulkanik di Indonesia bisa dilihat melalui kejadian meletusnya Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali pada September 2017. Serta apa yang pernah terjadi di sekitar Gunung Bromo saat meletus pada Januari 2016 silam. Gempa tumbukan. Sempat tersiar kabar tentang akan adanya asteroid yang menghantam bumi. Pasalnya benar bahwa benda langit yang bernama resmi 2002 PZ39 akan melintasi bumi pada Sabtu 15 Februari 2020. Ancamannya tidak main-main. Menurut NASA, asteroid berkecepatan 57.240 km per jam ini bisa saja menghancurkan satu benua dan memicu gempa bumi hingga tsunami. Lalu apakah ini benar adanya? Ya, memang benar bahwa akan ada asteroid yang bersinggungan dengan orbit bumi. Namun seperti dilansir dari CNBC, asteroid ini tidak mengancam bumi. Faktanya bencana yang terjadi karena hantaman benda langit seperti meteor dan asteroid ini sudah jarang ditemui. Berbeda dengan zaman dahulu, bencana yang dihasilkan oleh gejala ini bahkan bisa menjadi sebab dari punahnya makhluk hidup hingga adanya jejak kawah yang ditinggalkan. Nah, penggambaran barusan merupakan sedikit penjelasan tentang jenis gempa tumbukan. Benda langit menghantam bumi dengan kecepatan sedemikian rupa, sudah pasti ada getaran dan guncangan hebat yang terjadi, bukan? Gempa buatan.
Gempa bumi buatan mendengar namanya saja sekilas seperti main-main. Logikanya mana mungkin manusia memanipulasi bencana alam yang jelas-jelas bisa merugikan diri sendiri kan? Nah, biar tidak salah paham, berikut penjelasannya secara singkat. Sederhananya, gempa bumi buatan merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Maksudnya, terdapat sejumlah aktivitas manusia dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan banyak getaran. Semisal kegiatan peledakan dinamit, peluncuran roket dan nuklir, peruntuhan gedung, serta aktivitas lainnya yang serupa. Adapun secara karakteristik, gempa buatan ini bersifat lokal. Artinya gempa bumi ini hanya dirasakan oleh daerah-daerah yang berada di dekat pusat gempa. Hal ini karena gempa yang ditimbulkan juga tidak terlalu besar kekuatannya, sehingga radius yang dijangkau gempa ini pun juga tidak terlalu besar. Sementara dari segi kerusakan, gempa bumi buatan tidak terlalu banyak menimbulkan kerusakan karena biasanya getarannya tidak terlalu besar. Adapun peristiwa terbenamnya sebagian kota dan desa di Sidoarjo akibat human error dalam pengeboran gas PT Lapindo adalah salah satu contoh akibat dari gempa buatan tersebut. Gempa runtuhan. Apa yang kalian pikirkan jika mendengar istilah gempa runtuhan? Apakah gempa yang ditimbulkan dari sesuatu yang runtuh? Jika kalian berpikir demikian, tentu saja kalian sudah benar. Tetapi jangan berpikir bahwa ini sesederhana longsor. Karena meski kasusnya sama, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan. Secara definisi, gempa bumi runtuhan merupakan gempa bumi yang terjadi akibat runtuhnya sesuatu, baik tanah, batuan, ataupun bagian atas dari litosfer bumi lainnya. Di mana keruntuhan ini biasanya disebabkan oleh bagian dalam litosfer yang berrongga. Sebagai contoh, gempa jenis ini umumnya terjadi di daerah pertambangan, pegunungan kapur, lereng gunung, pantai berdinding curam, serta di kawasan goa. Meski demikian, sangat jarang gempa bumi runtuhan ini terjadi, mengingat bahwa memang tempat-tempat tersebut tidak selalu mengalami longsor. Nah, sama seperti gempa buatan, gempa runtuhan pun memiliki karakteristik yang getarannya bersifat lokal, bahkan mungkin radiusnya bisa lebih kecil lagi. Ini karena getaran yang ditimbulkan disesuaikan dengan objek yang mengalami runtuhan. Makin besar dan berat objeknya, makin besar getaran yang dihasilkan, dan begitupun sebaliknya. Semisal gempa yang dihasilkan karena runtuhnya atap goa akan berbeda dengan gempa yang ditimbulkan akibat longsornya gunung. Sebagai contoh, jenis gempa runtuhan diidentifikasi saat tambang bawah tanah Freeport runtuh di tahun 2013 yang otomatis memunculkan gempa kecil di wilayah tersebut. Itulah tadi jenis-jenis gempa yang harus kalian sadar dan waspadai. Sebab ada beberapa yang mungkin terjadi karena ulah manusia, sedang sebagiannya lagi karena pengaruh gejala alam.